Jumlah kasus baru COVID-19 di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Memutus mata rantai penularan virus corona dengan tracing, tracking, dan treatment yang tepat kepada pasien tertular akan menekan kasus baru COVID-19. Deteksi dini COVID-19 lebih mudah diatasi dan memiliki angka harapan hidup lebih tinggi. Sebaliknya, jika terlambat, resiko kematian akan semakin tinggi, terutama jika pasien memiliki penyakit bawaan. Masih banyak orang yang merasa dirinya sehat, saya nggak COVID, nggak apa-apa, tapi mereka kan pulang ke rumah, misalnya nih mbaknya sehat, terus mbaknya terpapar dengan orang COVID, ya kan, terus mbaknya interaksi gitu, anggaplah mbak sebagai OTG, mbak pulang salim ke rumah, terus ada nenek di rumah mbak yang emang udah sakit lama, punya penyakit bawaan, mbaknya nggak apa-apa, neneknya kenapa-napa dong jadinya. Nah itulah yang kita harus save, itu adalah pengertian-pengertian seperti itu. Ketika banyak yang kita temukan, banyak yang kita selamatin. Makanya orang kesehatan ini ngapain sih sampai ada tracer datang baru gitu? Buat apa? Itu buat penemuan kasus baru, sehingga itu tadi tracing. Goals tracing adalah pemutusan rantai penularan. Jadi kalau mata rantainya kita putus, kita harap kita aman gitu. Cuman ya susah ya Mbak, dengan percuma saya rasa akan menjadi pekerjaan yang sia-sia bahwa tenaga kesehatan berusaha semampunya, sedangkan banyak orang yang sudah mulai tidak percaya dengan adanya COVID. Masih ada masyarakat yang menyembunyikan jika dirinya terpapar COVID-19. Akibatnya penyebaran virus corona menjalar lebih cepat dan bisa menjangkiti tim medis dan tenaga kesehatan. Kondisi ini semakin memperburuk upaya pengendalian COVID-19. Sekarang rumah sakit penuh. Ya tadi mungkin Mbak juga lihat ya, saya lagi bolak-balik cari rumah sakit untuk pasien yang ada di puskes. Rumah sakit full, tempat isolasi full, mau ditaruh kemana mereka? Banyak juga pasien yang tadinya nggak percaya kan Mbak, tapi begitu mereka sesak nafas, akhirnya meminta bantuan kita juga. Nah, bantuan itu sebenarnya bukan jadi berat buat kami, tapi itu memang harus kita lakukan. Seandainya dia melakukan protokol kesehatan, dia tidak akan terjadi seperti itu. Gitu. Jadi tenaga kesehatan ini kesannya kayak menakut-nakuti gitu. Padahal sebenarnya kenyataan inilah yang terjadi. Setiap hari Puskesmas Durensawit minimal merujuk 50 pasien. Dengan 2 bis sekolah satu hari. Tuh, bisa dibayangkan betapa kerasnya nih teman-teman yang bekerja untuk itu, karena merujuk pasien itu bukan soal kita membawa pasien, enggak, kita harus melengkapi berkasnya, memastikan kondisinya, dan itu bukan pekerjaan yang main-main, mencarikan dia juga rumah sakit seperti itu. Stigma sosial dapat membuat orang menyembunyikan sakitnya supaya tidak dikucilkan. Tidak terbukanya pasien menyulitkan upaya pelacakan kontak. Selama ini dari pemantauan kita memang hampir 50%-an itu kontak erat itu positif gitu. Jadi dari beberapa yang dicari oleh tracer kontak erat itu sekitar 50% itu biasanya positif hasil swab-nya. Pelacakan kontak harus digencarkan selama masa pandemi. Identifikasi dan investigasi akan memutus rantai transmisi baru. Ya, jadi untuk di Puskesmas Kecamatan Durensawit sendiri, kami ada beberapa sumber untuk mendapatkan data pasien positif COVID. Yang pertama adalah dari laporan Dinas Kesehatan dan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, kemudian mendapatkan laporan dari hotline COVID Durensawit, ya, di nomornya sendiri, dan kemudian didapat dari layanan ISPA namanya. Jadi layanan ISPA itu layanan inspeksi saluran pernafasan atas, atau kalau di Puskesmas Kecamatan Durensawit layanan bersinar. Kemudian ada informasi didapat dari jejaring. Jadi jejaring kita itu melaporkan pasien-pasien yang confirm positif itu berasal dari rumah sakit ataupun dari klinik-klinik kesehatan yang menjadi wilayah jejaring kita. Gitu. Dan kemudian dari situ baru kita laporkan hasil-hasil positif itu ke supervisor ya. Jadi supervisor di setiap kelurahan tuh punya supervisor. Itu nanti setelah itu supervisor akan meneruskan ke tracer untuk dilakukan tracking atau kontak erat ya. Pertama yang dilakukan oleh tracer adalah digital tracer. Jadi dia
langsung telepon lewat WhatsApp atau video callan atau juga telepon langsung kepada pasien-pasien dengan confirm positif untuk mencari kontak erat. Nah dari situ langsung dilanjutkan kepada ke masyarakat ya, ke lapangan langsung untuk kita lebih mendalami lagi tracer, mencari lagi lebih dalam lagi untuk kontak erat yang ada dari pasien-pasien confirm positif. Ini biasanya kita bekerja sama dengan Satgas ya, jadi kita lihat apakah orang ini bersosialisasi sama siapa aja, misalnya tetangga sebelahnya. Kalau nggak gitu dia misalnya kerja di mana, itu kita terus melakukan tracking ke wilayah tempat tinggalnya dia dan juga ke kantornya. Yang itu bekerja sama dengan Satgas RT RW. Pelacakan kontak dinilai sebagai langkah efektif karena segera mendeteksi mereka yang paling beresiko terpapar virus corona. Proses selanjutan kontak tracing juga memungkinkan pengujian langsung bagi mereka yang menunjukkan gejala. Masyarakat, kita juga harus lihat ya, memang COVID ini efeknya bukan cuma buat tenaga kesehatan menjadi pekerjaannya lebih banyak, tidak. Kita juga harus lihat segi ekonomi, Mbak. Itu yang sangat tidak bisa kita pungkiri. Banyak dari pasien saya yang memang ternyata dia pekerjaannya kan harian. Kalau hari itu dia nggak makan, kalau hari itu dia nggak kerja, berarti keluarganya nggak makan. Kalau dia positif COVID, otomatis keluarganya tidak makan selama dia COVID. Nah, jadi saya rasa itu banyak yang takut dengan itu. Nah, gimana caranya sih supaya hal itu sebenarnya bisa berjalan baik-baik saja? Kalau menurut saya dari segi kesehatan, COVID ini memang ada. Bagaimana caranya supaya kita bisa menghadapi ini sama-sama? Bolehlah kita melakukan aktivitas seperti biasa, tapi jangan abaikan keberadaan COVID. Tetap lakukan protokol kesehatan selama kita beraktivitas. Saya rasa itu akan menjadi norma baru bagi kita. Jadi misalkan kayak aktivitas pasar jual beli tetap berjalan, tapi penjualnya pakai masker, pembelinya pakai masker. Yang udah kan ya bisa Mbak lihat sendiri lah sekarang berapa orang yang pakai masker, berapa orang yang nggak pakai masker. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya, ya itu lagi, COVID ini masalah besar. Pemeran utama bukan tenaga kesehatan, tapi masyarakat sendiri. Hasil penelitian yang diterbitkan jurnal Lancet menyebutkan bahwa pelacakan kontak bisa mengendalikan penyebaran virus corona hingga 90%. Jika 80% kontak berhasil dilacak untuk selanjutnya dikarantina. Kegagalan pelacakan kontak bisa berdampak meningkatnya kasus COVID-19. Ayolah warga pada sadar, masyarakat pada sadar gitu, karena COVID ini ada. Kita tidak perlu takut tapi kita waspada gitu, karena semakin banyak juga yang nggak bisa kita selamatin gitu. Tanpa kalian kita tuh bukan apa-apa gitu, karena tenaga kesehatan itu adalah di pintu akhir, yang utama adalah kalian. Karena perbandingan rumah sakit dengan warga kita sangat jauh. Coronavirus ini tidak memandang bulu siapa yang ingin mereka hampiri, dan saya harap kita memang sama-sama menjaga dan menjalankan protokol kesehatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.